Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda sekalian? Semoga sehat walafiat ya. Sekarang kita sudah memasuki bab keempat, yaitu membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi untuk minggu ini kita akan fokus membahas tentang nutrisi ya. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian nutrisi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan contoh makanan berdasarkan kandungan yang ada di dalam makanan. Wis, lagi banyak makanan ini. Ada mie, ada Dunkin Donat, ada KFC, dan juga ada bakso. Mungkin di antara kita atau di antara kalian ada yang memfavoritkan makanan ini. Ya, tentu saja Bapak juga memfavoritkan salah satu dari makanan ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak hanya sekedar mengenyangkan dan enak saja, tetapi kita harus memperhatikan kandungan nutrisi atau gizi yang terkandung di dalam makanan. Terus apa itu nutrisi atau gizi? Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah tahu ya. Ya, jadi nutrisi atau gizi itu adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal jaringan organ tubuh kita. Dan bagaimanakah kebutuhan energi kita? Apakah kebutuhan energi kita sama? Terus pernah nggak kita berpikir apa fungsi energi bagi tubuh kita? Ya, energi bagi tubuh kita itu sangat berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas kita seperti belajar, berlari, melamun, bahkan kamu tidak melakukan aktivitas hanya berbaring itu juga membutuhkan energi. Itu tadi perlu kita ketahui bahwa jumlah energi dalam tubuh kita itu berasal dari makanan yang kita makan. Jadi jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas itu menggunakan satuan kalori. Nah, satuan kalori itu bagaimana? Ini bisa kita baca atau kalian perhatikan pada slide ya, yang berwarna hijau ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu ada jumlah kalori yang dibutuhkan pada berbagai aktivitas. Karena tadi kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas ini sangat berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan aktivitasnya itu berupa berjalan naik tangga itu membutuhkan energi atau kalori 1100 kilokalori, berlari 570 kalori, berenang 500 kilokalori, dan seterusnya ya. Silakan diperhatikan. Jadi beda-beda energi yang dibutuhkan setiap aktivitasnya. Yang pastinya semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar ya. Berikutnya jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air ya. Ini adalah beberapa nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber utama energi bagi tubuh. Terus 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula biasanya kita temukan pada susu, madu, dan buah-buahan. Sedangkan kalau pati sering kita temui pada kentang dan biji-bijian. Sementara serat itu kita jumpai pada buah dan sayur dan juga pada gandum. Berikutnya lemak. Lemak itu merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dibagi menjadi 2, ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Terus lemak dapat dibagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti alpukat,
terus ada durian, kelapa, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak hewani itu adalah lemak yang berasal dari hewan, ya. Berikutnya ada protein. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein pada makanan juga dapat dibagi menjadi dua. Ada protein hewani atau protein berasal dari hewan, dan ada protein nabati atau protein berasal dari tumbuhan. Protein nabatinya ada kedelai, ada kacang tanah, dan berbagai macam kacang, ya. Sedangkan kalau dia protein hewani berasal dari daging, keju, dan lain sebagainya. Berikutnya vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang tidak larut dalam vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Untuk mudah kita sebut vitamin AD. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam kulit terdapat profit vitamin D. Berikutnya jenis-jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya, ya. Oke, yang pertama nama vitaminnya vitamin A, bahan makanannya minyak ikan, hati sapi, susu, kuning telur, buah-buahan, dan juga wortel. Sementara kegunaannya menjaga kesehatan mata dan kulit. Berikutnya ada vitamin B, bahan makanannya bekatul, beras merah, kacang hijau, kacang kedelai, hati, dan juga roti. Kegunaannya mencegah penyakit beri-beri, menjaga kesehatan rambut. Terus ada vitamin C, itu bahan makanan jeruk, sayuran hijau, kegunaannya mencegah sariawan dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin D, bahan makanannya minyak ikan, susu, mentega, kuning telur, kegunaannya mencegah penyakit tulang ataupun rakitis. Vitamin E itu bahan makanan toge, gandum, minyak, kacang-kacangan, kuning telur, hati, dan susu. Kegunaannya pembentukan sel darah merah dan mencegah kemandulan. Yang terakhir ada vitamin K, itu terdapat pada kuning telur, kacang kedelai, sayur segar, susu. Terus kegunaannya membantu pembekuan sel-sel darah merah. Selanjutnya kita bahas tentang mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang, ya. Berikutnya berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada kalsium, kegunaannya bahan pembentukan tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Sumbernya telur, sayuran hijau, dan juga kedelai. Fosfor membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Sumbernya daging, gandum, dan keju. Berikutnya ada potasium atau kalium. Kegunaannya mengandung keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Sumbernya pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Terus berikutnya ada sodium natrium atau disingkat Na. Kegunaannya menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumber daging, susu, keju, garam, dan wortel. Berikutnya ada zat besi. Kegunaannya bahan utama menyusun hemoglobin pada sel darah merah. Terus sumbernya daging merah, kacang bayam, dan telur. Berikutnya ada iodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumbernya ikan laut dan garam beriodium. Yang terakhir ada seng, itu bukan atap rumah ya, tapi zat seng itu menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumbernya kacang-kacangan, biji-bijian, dan
gandum ya. Berikutnya ada air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan. Selain itu, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Dan air di dalam tubuh kita itu kurang lebih 72% tubuh kita itu terdiri dari air. Dan yang paling banyak mengandung air di dalam tubuh kita itu adalah paru-paru. Kurang lebih 92% di paru-paru kita itu adalah air. Habis itu darah sekitar 82%, kulit 80%, dan otot 75%, otak 70%, dan juga tulang kurang lebih 22%-nya. Makanya sangat penting kita mengkonsumsi kecukupan air setiap hari. Karena kalau kita nggak mencukupi kebutuhan air kita, maka akan terjadi gangguan-gangguan di dalam tubuh kita. Oke, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas tentang organ pencernaan manusia ya. Thanks for watching dan selamat belajar.